Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wabe. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya terhadap adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Sistem pernapasan dari intrauterin. Oksigen dari ibu melalui plasenta bayi yang lahir. Plasenta terputus, usaha napas dengan menangis. Paru-paru mengembang, udara memenuhi ruang trakea dan bronkus bayi. Cairan dalam paru-paru keluar. Sisa cairan di dalam paru-paru tersebut dikeluarkan dari paru-paru dari setiap pembuluh darah. Ekstrauterin bernapas dengan paru-paru, cairan dalam paru-paru keluar, paru-paru mengembang, udara memenuhi ruang trakea dan bronkus bayi. Sistem hematologi dan sirkulasi darah intrauterin. Aliran darah fetal bermula dari vena umbilicalis. Akibat tahanan pembuluh paru yang besar lebih tinggi dibandingkan tahanan vaskular sistematik SWR, hanya 10% dari keluarnya vertikal kanan yang sampai paru-paru. Sisanya 90% terjadi sunting kanan ke kiri melalui ductus arteriosus Bartholin. Pada neonatus, reaksi pembuluh darah masih sangat kurang sehingga keadaan kehilangan darah, dehidrasi, dan kelebihan volume juga sangat kurang untuk ditoleransi. Konsentrasi hemoglobin janin dari ibu dan ibu berbeda pada saat kehamilan cukup bulan karena hemoglobin janin yang berkisar 15 gram per 100 ml. Tiap gram hemoglobin mengangkut 1,34 ml oksigen. Kemampuan ini meningkat kemampuan darah janin untuk mengangkut oksigen, ditambah lagi intravenous oksigen darah janin yang tinggi memudahkan perpindahan oksigen dari ibu ke janin. Penutupan ductus arteriosus secara fisiologis terjadi pada umur bayi umur bayi sampai 10-15 jam yang disebabkan kontraksi otot polos pada akhir arteri pulmonalis dan secara anatomis pada usia 2-3 minggu. Tekanan sistematik antara 60-130 mm air raksa. Frekuensi nadi bayi rata-rata 120 per menit dengan tekanan darah sekitar 80/60 mm air raksa. Di sini terjadi pelepasan dari plasenta secara mendadak atau sistem umbilicalis cord dipotong atau dijepit. Tekanan natrium kanan menjadi rendah, tahanan pembuluh darah sistematik SWR naik pada saat yang sama, paru-paru mengembang, tahanan vaskular paru menyebabkan penutupan, foramen oval menutup setelah beberapa minggu. Aliran darah dari ductus arteriosus Bartholin berbalik dari kiri ke kanan. Sistem imunitas dari intrauterin. Antibodi dari ibu melalui plasenta. Pada usia 20 minggu, janin mengandung 1 GM, 1 GG, dan 1 GE. Ketika lahir, bayi memiliki 1 GM lebih banyak. Ekstrauterin kebal terhadap penyakit menular tertentu akan hilang sampai beberapa bulan, sampai bayi mendapatkan vaksin dari luar. Sistem gastrointestinal intrauterin. Pada 26 minggu, enzim sudah terbentuk meskipun amilase baru menyata. Janin meminum air ketuban dan akan tampak gerakan peristaltik usus. Protein dari cairan amnion yang ditelan akan menghasilkan mekonium di dalam usus. Mekonium ini akan tetap tersimpan sampai partus, kecuali pada kondisi hipoksia dan stres akan tampak cairan amnion bercampur mekonium. Sebelum lahir, janin cukup bulan akan mulai menghisap dan menelan ketika lahir. Ekstrauterin. Kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan tumbuhnya bayi baru lahir. Dari IMD, pemberian ASI selama 1 jam setelah lahir. Kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan selain susu atau masih terbatas. Refleks gumoh dan refleks batuk yang matang sudah terbentuk pada saat lahir. Esofagus bawah dan lambung masih belum sempurna karena gumoh. Kapasitas lambung masih terbatas, kurang dari 130 cc untuk bayi baru lahir cukup bulan. Kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan tumbuhnya bayi baru lahir. Pengaturan ASI on demand. Sistem ginjal intrauterin. Pada 22 minggu akan tampak pembentukan
corpus, skel ginjal di zona juxtamoralis yang berfungsi filtrasi. Ginjal terbentuk sempurna pada minggu ke-36. Pada janin hanya 20% dari curah jantung mengalir ke ginjal, mengingat sebagian besar sisa metabolisme dialirkan ke plasenta. Sementara itu, tubuh juga mampu filtrasi sebagai glomerulus berfungsi penum. Urin janin menyumbang cukup banyak pada volume cairan amnion. Oligohidramnion itu merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi. Extrauterin. Oligohidramnion itu merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi. Sistem urinasi mulai pada bulan pertama. Produksi urin pada janin dimulai antara masa gestasi 9 dan 11 minggu kehidupan uterin. Fungsi ekstrim janin dilakukan melalui plasenta. Hal ini terbukti dengan ditemukannya hasil pemeriksaan komposisi cairan tubuh fetus yang normal. Ketika lahir, fungsi ginjal belum sempurna dikarenakan peranan ginjal janin adanya untuk memakatkan dan mengencerkan urih, mengsorpsi fosfat, dan mengadakan transportasi zat organik. Bayi ginjalnya relatif banyak mengandung air dan natrium. Bayi baru lahir mengekresikan sedikit urin pada 48 jam pertama kehidupan, seringkali hanya 30-60 mm. Itulah tentang pemahaman saya terhadap adaptasi bayi baru lahir dan dari intrauterin ke ekstrauterin. Terima kasih.